Di Pemandian atau Umbul Senjoyo. Ini adalah umbul yang sangat terkenal di Kabupaten Semarang atau Salatiga. Pemandian ini sangat unik karena menyimpan begitu banyak hal yang berkaitan dengan kejayaan Mataram kuno di masa lampau di wilayah Salatiga ini. Kita akan ungkap satu persatu nanti ya guys. Guys, ini sumber Senjoyo yang sekarang dipakai untuk PDAM ya. Debitnya betul-betul sebesar ini, luar biasa. Dan airnya sangat-sangat jernih. Nih guys, seperti itu. Sebelah sini juga nih Senjoyo. Teman-teman, ini ada Ganesha di Pemandian Senjoyo. Dan ini pucuknya candi ya. Kita lihat ikonografinya. Dia catur buja Ganesha. Ganesha ini begitu luar biasa. Ya. Oh ya, ini upawitanya di sini. Upawitanya dari naga atau kobra. Ya, itu kupingnya. Ini Ganesha dari Pemandian Senjoyo. Ganesha yang ajaib, teman-teman. Guys, di pemandian di dalam yang dijaga oleh Ganesha tadi seperti ini. Debit airnya sangat besar dan airnya sangat jernih, tidak pernah kering even pada saat kemarau. Guys, ini sumber Senjoyo, debitnya luar biasa besar ya. Nah, ini terus tuh sumber-sumber kecil yang seperti ini. Nah, ini pawangnya, Ini saya dengan Mas Juri. Mas Juri ini pegawai PDAM di Umbul Senjoyo Salatiga ini. Mas Juri, kalau air dari Umbul Senjoyo ini yang debitnya begitu besar ini, kira-kira untuk sepertiga wilayah Salatiga cukup nggak ini memenuhinya, Mas? Alhamdulillah cukup. Atau sebetulnya malah untuk semua daerah Salatiga dipenuhi dari sini? Ya hampir semua terpenuhi. Jadi ini satu-satunya sumber, Mas, yang untuk Salatiga itu? Iya. Untuk memenuhi PDAM-nya Salatiga ya, Mas ya? PDAM Salatiga. Oke. Terus Mas Juri, di belakang jenengan itu kan ada Ganesha sebagai Wigneswara atau Ganesha untuk menghilangkan semua halangan dan bahaya. Itu memang ditemukan di sini sejak dulu. Posisinya di mana, Pak? Posisinya di sini. Di dekat umbulnya yang utama ini. Mas Juri, saya mau tanya. Dulu menurut cerita-cerita, katanya loh ya, ini Ganesha-nya ini pernah dibawa ke keraton atau kemana, terus kemudian balik lagi, itu apa bener, Mas? Ceritanya gimana itu, Mas? Kalau saya dengar memang gitu. Ceritanya gimana? Ceritanya pernah dijual, siang dibawa, pagi sudah nyampe sini. Sampai sini lagi. Kalau dikembalikan pembelinya nggak mungkin ya? Nggak mungkin. Itu betul-betul secara gaib datang sendiri. Datang sendiri. Oh, nggih. Itu menarik berarti ya. Di sini. Nah, terus saya mau tanya lagi, Mas. Selain itu kan Umbul Senjoyo ini juga dulu pernah dipakai untuk bertapa Joko Tingkir sebelum menjadi Raja Pajang. Itu berarti di sebelah timur sana kira-kira ada runtuhan candi gitu, Mas? Ada. Batu-batu kayak candi gitu. Batu-batu ukir ya. Batu-batu ukir. Sesungguhnya dulu banyak, Mas. Banyak. Cuma sekarang kemana itu, Mas? Katanya itu dibawa ke keraton ini, keraton entah mana? Entah Jogja, entah Solo ya. Nggak tahu. Tapi sudah pada zaman jenengan kecil dulu banyak, Mas. Banyak. Iya. Oke. Ya, ini terpercaya ini, guys, soalnya beliau ini adalah pegawai PDAM di sini dan sudah tahu di sini segala seluk-beluknya Umbul Senjoyo. Dan Umbul Senjoyo ini nampaknya memang peninggalan Mataram kuno di daerah Salatiga, luar biasa. Dan Anda tepat bersama Mas Juri sekaligus Ganesha yang dulu dipindahkan tetapi secara gaib niskala pindah lagi ke tempat ini karena memang mungkin ya tempatnya tugas di sini. Terima kasih Mas Juri, semoga sehat, bebas dari COVID-19 dan banyak rezeki bahagia selalu. Amin. Teman-teman, ini di Senjoyo ya, ada struktur batu candi dari Mataram kuno.
Dan nanti kita akan ke pemandian salah satu umbul yang terkenal untuk bertapa Joko Tingkir. Ini adalah tempat Joko Tingkir dulu bertapa untuk mengambil sakti di tempat ini, di Umbul Senjoyo. Jernih ya guys, sangat-sangat jernih. Ini penuh dengan tataan batu candi di samping-sampingnya. Petirtan Senjoyo, tempat Joko Tingkir bertapa sebelum menjadi raja di Pajang. So crystal clear. Dipindah. Dan ini guys, ini salah satu sudut di Petirtan ini. Ada pohon besar ya. Dan ada batu-batu candi dengan ukuran yang besar. Sini. Jernih. Seneng lihatnya ya. Di situ ada orang mempersembahkan bunga. Terus ada sebuah candi guys. Struktur candi kita lihat ya. Nah ini dari sebelah sini, ini candinya. Nah ada pohon kedoya tuh, besar banget. Ada candi ini sih runtuhan candi ya di Senjoyo. Jadi jelas sekali ini memang Senjoyo ini warisan dari Mataram kuno. Oh sorry, ini di sebelah barat guys dari pemandian Senjoyo ditemukan ukiran indah seperti ini, era Mataram kuno. Ini harusnya di preserve sama BPCB lah. Tuh masih bagus seperti ini. Ini saya dengan Pak Didi Heru Pramono, namanya apik banget. Beliau adalah penjual soto tapi adalah penghuni lama di Umbul Senjoyo. Pak Heru, ini kira-kira Umbul ini kan dulunya candi itu sejak zaman kuno, mulai rencana. Nah itu kan dulu pasti banyak patung, banyak batu yang bagus berukir gitu. Kira-kira tahun berapa ditemukan dan hilang nggak itu Pak ceritanya Pak? Nek ditemukannya sudah sejak lama, sejak Mas Karepet hidup di sini. Kecilnya Joko Tingkir itu kan di sini. Ya. Itu sudah ada, tapi hancurnya awal tahun 70-an. Hancur dalam arti? Ya hilang. Hilang ya? Ya. Arca-arca hilang? Hilang. Ya, terus saya dengar di PDAM itu kan ada, saya tadi sudah lihat sendiri Pak, ada Ganesha. Betul. Nah, itu kira-kira Ganesha unik dan ajaib nggak itu Pak? Bukan hanya ajaib. Kenapa Pak? Kalau orang yang mengenal metafisika lebih tahu. Ya. Soalnya pernah dibawa orang kembali lagi dan sampai sekarang masih ada di situ. PDAM. Kalau ada orang yang tidak percaya dalam arti begini Pak, halah kuwi paling dibalik kene, bukan balik secara gaib gitu. Nah itu wallahu alam. Tapi yang pasti gaib ya Pak datangnya ya. Dia orang Jawa atau bukan orang Jawa? Ya. Kalau orang Jawa pasti kenal metafisika. Ya, jadi ceritanya dulu pernah dibawa orang Ganesianya itu, tapi balik sendiri kembali lagi ke tempat yang semula. Gini Pak, di tempat-tempat petirtan kuno, di Salatiga, di Klaten, dimanapun yang kuno ya Pak ya, itu biasanya orang kadang-kadang dilihati yang penunggunya itu kadang-kadang ular naga raksasa gitu. Kalau di sini ada nggak kira-kira cerita kayak gitu Pak? Atau Bapak malah pernah melihat sendiri? Kalau ular naga ada, tapi itu penunggu dan tunggannya tidak tahu. Soalnya penunggu itu rata-rata bukan hewan, dahyang. Danyang. Kalau dahyang yang Dahyang. sebetulnya, tapi lidahnya lidah Jawa, Ya. itu akhirnya menjadi danyang. Tapi dulu pernah ada pengalaman nggak penjelasan secara mistis melihat apa di sini itu Pak? Ya kalau secara mistis tidak hanya 1-2 orang. Oh di sini. Melihat ular naga itu tidak hanya 1-2 orang. Di sini Pak. Iya. Wujudnya apa Pak kira-kira Pak dulu Pak? Kalau penjelasan sendiri pernah lihat belum Pak? Alhamdulillah saya tidak pernah lihat. Saya tidak mau. Tapi ada. Ular naga bermahkota. Bermahkota ya. Ibu juga belum pernah lihat. Kalau ibu sudah. Sudah pernah. Bahkan saya masuk ke sungai hilang dicari. Oh gitu. Ya. Ceritanya gimana itu Pak? Pas ya sama-sama mandi. Pas mandi malam. Malam Mas. Nah, itu. Terang bulan. Kena sinar bulan malam.
itu ada. Ini mandinya sama ibu ini ya? Ya, Sama istri. Nggih. Itu gimana, Pak? Jadi Ada. pas mandi malam, masih jalan. Mm-mm. Masih jalan dipapake ulo naga, Mas. ular naga, Pak. Ya. Pakai mahkota di tempatnya di mana itu? Di jeding itu yang panjang. Jeding itu apa tuh, Pak? Sebelum kolam renang. Sebelum kurang renang, ada Ada. sungai. Ya, PDAM terus ada itu yang kolam kosong. Oh, yang kolam kosong di barat itu. Ya. Terus arahnya kan kalau ke sana di pohon itu sampingnya kan ada kolam renang. Ada Itu kolam yang renang. Umbul utama. Umbul utama. Tapi saya jalannya itu di Samping. setelah dapur kanan itu loh. Yang dilihat apa, Bu, dulu? Iya, Ya, saya, naga. ya, Ular. saya tuh Bahkan belum mengkilap. enggak tahu itu apa. Heeh. Cuma yang saya tahu itu besar, Besar, heeh. dan warnanya putih keperak-perakan. Putih. Tapi setahu saya di sini yang ada itu Ki Ageng Subrahjoyo, wujudnya ya manusia. Subrahjoyo. Ki Ya. Ageng Subrahjoyo. Subrahjoyo. Itu memang panunggulnya di sini yang tertua. Yang tertua. Kalau yang melihat naganya tadi Ibu apa Bapak sebetulnya? Gimana, Bu, tadi, Bu? Jadi penjenengan sama Bapak tuh sebetulnya? Saya jalan, terus Heeh. malah dimarahi. Melaku ndelenger istilah orang Jawa. Kok gini gitu ya? Terus Nah, setelah itu mandi di kolam, saya belum masuk, yang masuk bapaknya dulu. Nah, Itu kayak ada pelangi Heeh. nyedot bapak itu. Saya Pelangi nyedot ketakutan. bapak, ya. Gitu. Terus? Ternyata pelangi itu juga kepala. punya kepala Iya, dan ternyata kepala naga iya. dengan mahkota. Iya. Wah, Ibu takut nggak? Ya takut, saya Waduh. takutnya saya Baru pulangnya pertama kali saya ajak ke sini. Mas. pulangnya Iya. nanti gimana kalau ditanya keluarga bagaimana ini, ya bingungnya itu Loh, Ibu sendiri apa sama Bapak? sama bapak. Tapi kan bapak tadi seperti yang saya lihat, Bapak itu seperti disedot. Saya sudah masuk. pelangi Didekati itu. pelangi itu yang ternyata adalah naga raja. Ya. Tapi kan nggak kenapa-kenapa toh, Bu? Enggak, Nggak kenapa-kenapa. dia naik itu marahi saya lagi. Wes gak ndang aduso. Ibu tapi takut. Ya takut. Kira-kira itu kalau naga raja kan kita punya bayangan, Bu, ya. Ular besar, punya mahkota. Warnanya kalau di sini kan putih keperakan toh, Bu. Ya. Itu punya rambut nggak, Bu, kira-kira, Bu? Ada rambutnya nggak? Kalau rambut enggak. Enggak, Cuma tapi kalau Mah jenggot ini jenggot ada. ya. Ada jenggotnya terus ada mahkota. Ya, Ini masih takut ibunya. Kalau bapak saya itu malah nggak lihat ya, Pak, ya? Nggak lihat ya. Nah, ini memang ajaib di Senjoyo ini, teman-teman. Kalau Anda mau datang, ini memang peninggalan kuno sekali dari zaman masa Mataram kuno dan sangat indah. Bahkan Mas Karebet aja pernah bertapa di sini. Kungkum kecilnya Mas kan Karebet beliau hingga tinggal di sini. hingga menjadi Raja remaja. Pajang ya, Pak, ya. Akhirnya sebelum menjadi Raja Pajang ya. Ya, remaja dia pergi ke Demak. Mm-mm. Setelah diterima menjadi prajurit kan Mm-mm. orang-orang Demak bercerita memanggilnya Joko Kotingking, ya, nom-noman Seko Tingkir. Ya. Akhirnya diberi nama Joko Joko Tingkir, hingga menjadi menantunya Sultan Trenggono. Akhirnya Demak Bintoro diboyong ke Pajang. Menjadi Sultan Hadiwijoyo. Matur sembah nuwun Pak Didi, informasinya luar biasa.